Buntut warasnya Amin Rais, peristiwa matinya 6 laskar FPI, Rizik panas dan sebut blunder. Ditulis oleh Mr. Naibaho di sipwar.com. Tidak dapat dipungkiri bahwa Amin Rais dalam 10 tahun terakhir ini adalah tokoh antagonis dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dia ini pendiri PAN, yang pada akhirnya ditendang dan mendirikan Partai Umat yang berbasis salah satu agama itu. Sangat berharap bisa merongrong dan memundurkan Presiden Jokowi itu. Sampai sekarang, di periode kedua tetap tak sadar-sadar dan terus mengkritik Presiden Jokowi. Namun apa daya, si tua yang seharusnya duduk manis dan banyak bercandaria dengan para cucunya ini masih berpolitik dan tidak henti-hentinya berusaha merongrong pemerintahan yang sah. Ini orang mantan ketua MPR di era reformasi dan juga tersangkut kasus uang 600 juta rupiah yang diduga dia terima berasal dari aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari ini tetap masih jadi tukang kritik pemerintah. Entah apa yang merasuki jiwa seorang Amin Rais ini hingga sangat begitu membenci Presiden Jokowi. Padahal, salah satu tokoh reformasi ini di era Orde Baru adalah orang paling getol merongrong pemerintahan Soeharto. Namun, di Pilpres 2014, Amin Rais malah mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan masuk dalam tokoh gerbong koalisi Merah Putih. Dia tidak melihat sedikit pun cacat yang pernah dibubuhkan oleh Prabowo Subianto kalau terjadi kerusuhan-kerusuhan untuk menjatuhkan Soeharto. Bahkan, kalau Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2019, Amin dan Prabowo tampak semakin mesra. Inilah yang membuat Amin dijuluki Bapak Pengkhianat Reformasi. Sampai-sampai ketika Imam Jumbo, Rizik Syihab melakukan aksi demo berjilid-jilid, Amin Rais ini adalah orang yang selalu mendukung dan hadir saat demo. Bahkan, diberikan panggung untuk orasi memprovokasi umatnya Rizik. Bahkan ketika ada 6 laskar FPI mati saat mendukung upaya pelarian Rizik Syihab itu dari kejaran polisi, Amin Rais bersama tokoh lain langsung membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 laskar FPI. Namun apa hasilnya? Endingnya tidaklah seperti ekspektasi yang diharapkan oleh Imam Jumbo beserta pendukungnya. Harapan besar yang disandarkan di pundak Amin Rais tidaklah sejalan dengan kenyataan hasil temuan mereka. Bisa dibilang berbalik 360 derajat dari yang diharapkan oleh Rizik, di mana Rizik sangat berharap Amin Rais dan kawan-kawannya bisa menyudutkan dan membawa TNI Polri ke dalam kesalahan terbesar dan yang menang adalah pihak Rizik dan tentunya FPI yang telah dimusnahkan dan dicap sebagai organisasi terlarang yang setara dengan PKI dan HTI. Malah dalam laporannya, TP3 yang diketuai oleh Amin Rais mengungkapkan bahwa seluruh fakta yang disajikan berdasarkan fakta objektif dan sebagian besar datanya dari sumber primer bukan sekunder. Artinya, yang disuguhkan dalam buku putih adalah hasil wawancara dengan para saksi yang berani buka mulut, keluarga korban, dan fakta-fakta lewat video. Jadi bukan kata ini, kata itu yang tidak berkaitan sama sekali dengan masalah pelanggaran HAM berat yang kita ekspos dalam buku putih ini. Kata Amin dikutip dari YouTube FNN TV pada Jumat 9 Juli 2021. Menurut Amin Rais dalam temuan TP3 ini, bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dalam pelanggaran HAM berat itu. Tentu, kata dia ini merupakan temuan yang menggembirakan, karena tidak ada keterlibatan dari aparat TNI maupun Polri dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Namun temuan menggembirakan ini malah bagaikan petir menggelegar di siang bolong bagi Rizik. Imam Jumbo ini meradang, berang, marah, entah apalah yang berkecamuk dalam hatinya. Pengen mengerahkan umatnya untuk berdemo atau membuat kerusuhan, tapi apa daya, dia sekarang tak berdaya di jeruji besi. Powernya yang selama ini mengakui dirinya bagaikan singa gurun, sekarang bagaikan kucing yang dikurung di dalam rumah majikannya. Yang ada hanyalah sumpah serapah dan tentunya menyebut temuan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3, 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek sangat prematur. Pernyataan AR atau Amin Rais selaku Ketua TP3 6 Laskar FPI terlalu prematur, karena itu urusan nanti saat pembuktian di pengadilan HAM, kata kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanwar pada Senin 19 Juli 2021. Alhamdulillah kita bersyukur TNI dan Polri tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan.
Jadi kita bangga tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Jadi ini berita gembira, ujar mantan Ketua MPR RI ini. Sontak, pernyataan Amin Rais ini makin membuat Rizik kalap. Dan melalui kuasa hukumnya, Aziz menilai pernyataan Amin Rais sangat blunder karena merugikan tim dan korban serta keluarganya. Namun, sebaliknya menguntungkan pihak lawan. Alah-alah, kayak main bola aja pakai blunder-blunder segala. Apakah ini buah dari menonton Euro 2020 lalu, di mana banyak pemain melakukan blunder dan gol bunuh diri? Apakah bagi Rizik CS, sikap Amin Rais ini ibarat gol bunuh diri juga? Padahal Amin Rais sudah posisi waras, tapi dianggap blunder, bahkan melakukan gol bunuh diri. Apa-apaan ini? Yang pasti menarik, melihat perkembangan panas dinginnya hubungan Amin Rais versus Rizik Syihab ini, bukan? Begitulah. Cadas, dulu satu geng, kini novel Bamukmin sebut Amin Rais berbau komunis. Ditulis oleh Ferry Patli di thewar.com. Memang betul, ada pepatah mengatakan cinta dan benci itu beda tipis. Hari ini cinta banget sama si doi, besok bisa saja berubah menjadi benci. Tentu penyebabnya adalah orang yang dicintai tersebut perbuatannya tidak seperti yang diharapkan. Misal, kita berharap dia setia, tahu-taunya selingkuh dengan waria sebelah rumah. Begitupun sebaliknya, ada orang yang selama ini kita benci banget, bisa saja kedepannya berubah menjadi orang yang paling kita sayangi. Begitulah kura-kura yang terjadi dengan hubungan antara Amin Rais dan Rizik saat ini. Namun, cinta di antara keduanya itu bukan cinta dalam artian kasmaran. Rizik dan Amin Rais masih normal kok, masih suka sama perempuan. Terbukti, si Big Imam FP itu pernah ketahuan melakukan chat seks dengan Firasdah Husein. Tapi cinta di sini dalam artian persahabatan. Tentu tidak ada yang meragukan lagi kalau Amin Rais dan Rizik itu telah bersahabat sejak lama. Dan mereka juga telah berjuang bersama-sama. Saat Ahok tersandung kasus penistaan agama dulu, kedua orang ini sama-sama getol banget ingin memenjarakan mantan gubernur DKI tersebut. Begitupun saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, keduanya sama-sama mendukung ketua umum Partai Gerindra itu. Bahkan, saat Rizik kabur ke Arab Saudi, pasca tersandung cat terlarang dulu, Amin Rais bela-belain datang ke sana untuk menemuinya. Kemudian, persamaan lain dari mereka berdua adalah sama-sama menjadi haters atau pembenci Jokowi. Melihat kekompakan yang seperti itu, tidak ada yang menyangka kalau akhirnya keduanya berseteru. Hal ini diawali dari beda pendapat antara Amin Rais dan Rizik soal tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Rizik ngotot polisi telah melanggar HAM berat atas meninggalnya pengawalnya itu. Begitupun dengan kadron lain punya pemahaman yang sama. Sedangkan Amin Rais yang telah melakukan proses panjang mengusut kasus itu, mulai dari membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI bersama rekan-rekannya yang lain seperti Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Bushra Mukodas, Nino Warisman, dan lain-lain. Kemudian melakukan investigasi mendalam dengan menggali informasi dari sumber primer. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik polisi, BIN, maupun TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario pembunuhan itu. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di sana, seperti yang selama ini kadrun tuduhkan. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri ada memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali atau pelanggaran HAM, ujar Amin Rais. Lantas antara Amin Rais dan Rizik itu siapa yang paling layak dipercaya? Berdasarkan prosedur yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan sih Amin Rais. Kenapa? Karena ada metode ilmiah yang dia pakai di sana. Artinya pengumpulan informasi itu dilakukan secara sistematis. Mulai dari membentuk tim investigasi, melakukan wawancara ke sumber informasi primer dan sekunder, menarik kesimpulan dan menyampaikannya ke publik. Sedangkan Rizik hanya bermodalkan prasangka doang, kalau kejadian di kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan sampai sekarang ia tetap ngotot dengan pandangannya itu. Karena beda pandangan itulah, ia akhirnya tidak respek lagi sama Amin, serta mengatakan mantan ketua PAN itu sangat blunder dan kontraproduktif. Pentolan PA212 yang lain
Novel Bamukmin pun punya sikap yang sama dengan Rizik. Bahkan, ia meminta Amin Rais agar melakukan klarifikasi, menarik lagi ucapannya tersebut. Karena menurutnya, ucapan pendiri Partai Umat itu adalah bohong. Tanpa tedeng aling-aling, Novel pun mensomasi Amin Rais untuk menentukan pilihan, segera melakukan klarifikasi atau bubarkan TP3. Dan tanpa ragu-ragu, ia juga menuding tindakan yang diambil oleh Amin Rais itu berbau komunis yang telah mengorbankan 6 nyawa laskar FPI. Hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik, ujar mantan karyawan Pizza Hut tersebut. Ngeri-ngeri lucu Om Novel ini, dikit-dikit orang diomongnya komunis. Beda pandangan dengan Kadrun dikatakannya komunis. Berikut beberapa tuduhannya yang lain dengan menggunakan isu komunis itu. RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dikatakannya sangat kental aroma komunis. Soal penangkapan Munarman disebutnya permainan komunis. Markas FPI dilempar bom molotov, dia bilang pelakunya itu komunis. Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26 dikatakannya pernyataan Joseph itu bagian dari upaya komunis untuk mengadu domba umat beragama agar berkonflik. PPKM darurat diperpanjang, disebutnya pemerintah dibakengi oleh cukong komunis. Dan masih banyak lagi pihak lain yang padahal bukan komunis, tapi dituduhnya komunis oleh si Novel ini. Pertanyaannya, kalau semua dituduh komunis, jangan-jangan yang komunis itu sebenarnya adalah